Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lego Matematika. Nah, video ini merupakan video part ketiga dari video yang kemarin membahas soal prediksi UMPTKIN 2020. Jika teman-teman belum menonton video part pertama dan part kedua, teman-teman bisa mengklik link yang ada di description box. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita sama-sama subscribe channel Lego Matematika agar channel ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Oke, kita masuk ke soal nomor 30. Rumput sebanyak 70 kg dihabiskan oleh 30 ekor sapi. Jika keseluruhan sapi sebanyak 48 ekor, diperlukan rumput sebanyak berapa? Jadi soal ini menggunakan materi perbandingan. Nah, model soalnya seperti ini. Model materinya seperti ini. X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Dimana kita misalkan X sama dengan banyak rumput dan Y sama dengan banyak sapi. Nah, jadi dari persamaan ini X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2, kita bisa masukkan nilainya. Yang diketahui ada jika rumput sebanyak 70 kg bisa dihabiskan oleh 30 ekor sapi. Nah, jika ada 40 ekor sapi, berapa banyak rumput yang bisa ia habiskan? Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa kali silang. Kali silang 70 dikali 48 dan 30 dikali X. Seperti ini. 70 kg dikali 48 ekor sama dengan X dikali 30 ekor. Maka menghasilkan 70 dikali 48 hasilnya 3.360 sama dengan X dikali 30 ekor. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapat nilai X dengan cara 30-nya kita pindah ruaskan ke sisi kiri menjadi bagi. Nah, maka 3.360 kita bagi dengan 30, hasilnya 112. Jadi X sama dengan 12. Maka rumput yang diperlukan sebanyak C 112. Kita lanjut ke soal nomor 31. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar mengenai gambar di bawah ini adalah, jadi ada sebuah lingkaran dan di dalam lingkaran ada sisi A dan sisi B. Jadi seperti ini. Ada sisi A dan ada sisi B, di mana di sebelah kanan dan kiri ada sisi yang diarsir. Nah, pernyataan yang tidak benar mengenai gambar di bawah ini adalah, jadi dari gambar bisa kita lihat ada 4 sudut yang terbentuk dan 4 sudut ini saling bertolak belakang. Jadi sudut A dan sudut B saling bertolak belakang dan sudut yang sebelah kanan dan sudut yang sebelah kiri saling bertolak belakang. Nah, di matematika materi sudut ada mengatakan jika ada 2 buah sudut yang bertolak belakang, maka dia memiliki besar sudut yang sama. Jadi bisa kita lihat sudut A dan sudut B ini adalah sama. Maka sudut yang di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri ini itu juga memiliki sudut yang sama. Jadi bisa kita lihat dari optionnya A, luas wilayah A sama dengan luas wilayah B. Luas A sama dengan B. Itu benar ya, karena besar sudutnya juga sama, maka luasnya juga sama. Nah, yang ke B, luas wilayah yang diarsir sama dengan luas wilayah A dan B. Kira-kira B ini benar atau tidak? Tidak kan, karena luas A dan B itu sama, dan luas yang sebelah kanan dan sebelah kiri itu juga sama. Nah, dari gambar juga kita lihat luas A dan luas yang diarsir ini
tidak sama kan luasnya, jadi B itu tidak benar pernyataannya. Jadi jawabannya adalah B. Luas wilayah yang diarsir sama dengan luas wilayah A dan B. Itu salah ya. Nah, selanjutnya nomor 32. Garis A dan B adalah satu garis lurus. Berapakah besar nilai Y per X tambah Y? Jadi A dan B ini adalah sebuah garis lurus. Nah, pembahasannya kita lihat dulu. Besar sudut dalam satu garis lurus sama dengan 180 derajat. Jadi jika ada satu garis lurus, maka besar sudutnya itu 180 derajat. Bisa kita lihat di gambar berikut. Nah, besar sudut ini sama dengan 180 derajat. Sama juga di sisi kiri. Besar sudut ini sama dengan 180 derajat. Nah, jadi dari gambar, karena dalam garis ini terbentuk 3 sudut X, maka karena 180 derajat besarnya, jadi kita bagikan 180 dibagi banyaknya sudut X yang terbentuk, yaitu 3, sama dengan 180 bagi 3 sama dengan 60 derajat. Nah, begitu juga yang besar sudut Y. Karena di sisi ini ada 5 sudut Y yang terbentuk, maka 180 derajat dibagi 5 menghasilkan 36 derajat. Nah, sampai sini belum selesai karena yang dicari adalah nilai dari Y per X tambah Y. Nah, Y per X tambah Y. Sisa kita masukkan nilai X dan Y yang sudah kita cari sebelumnya. Jadi, Y itu sama dengan 36, X sama dengan 60, dan Y tadi 36. Jadi, kita jumlahkan 36 per 96. 60 ditambah 36. Maka, untuk menyederhanakan, masing-masing kita bagi 12. Sehingga menghasilkan 3 per 8. Jadi, nilai dari Y per X tambah 6 sama dengan 3 per 8. Soal selanjutnya, soal nomor 33. Berapakah panjang bangunan di bawah ini? Jadi, ada bangunan persegi panjang, yang ditanyakan adalah panjangnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita bahas materi pengantarnya dulu. Jadi, materi pengantarnya adalah teorema Pythagoras. Nah, seperti ini rumus teorema Pythagoras. Bisa kita lihat, jika ingin mencari panjang dari A, rumusnya adalah akar C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Untuk mencari panjang B, kita gunakan rumus B sama dengan akar C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Nah, untuk mencari C, karena C merupakan sisi terpanjang dari segitiga, sisi terpanjang atau sisi miring dari segitiga, maka rumusnya adalah C sama dengan akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi gambarnya seperti ini. Yang diketahui A nilainya belum diketahui, B sama dengan 6, C sama dengan 10. Nah, untuk mencari nilai A, kita gunakan rumus Pythagoras. Jadi A sama dengan akar C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, kita masukkan nilai dari C sama dengan 10 dikurang 6, karena B sama dengan 6. Jadi A sama dengan akar 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. Nah, setelah dipangkatkan hasilnya seperti ini. Akar 100 dikurang 36. Jika kita kurangkan, A sama dengan akar 64. Dari 100 kurang 36. Nah, akar dari 64 adalah 8. Jadi panjang dari bangun datar ini, bangun persegi panjang ini adalah
8. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 34. Jika PS sama dengan SR, maka berapakah panjang QS? Berapakah panjang QS? Jadi PS sama dengan SR dan yang ditanyakan itu QS sama dengan berapa? Sebelumnya kita cari dulu panjang dari PS dan SR itu berapa. Caranya kita cari dengan menggunakan PR sama dengan akar QR pangkat 2 dikurang QP pangkat 2. Ini merupakan teorema Pythagoras ya, yang kita bahas di soal sebelumnya tadi. Nah, kita masukkan nilainya. QR itu 20, ini ya, QR 20 pangkat 2 dikurang QP. QP itu dari soal adalah 12. Jadi akar 20 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2 menghasilkan akar 400 dikurang 144. Jika dikurangkan hasilnya akar 256, di mana akar 256 adalah 16. Jadi panjang PR ini adalah 16. Nah, dari nilai itu kita bisa peroleh panjang PS dan panjang SR itu sama dengan 1/2 dari panjang PR. Jadi 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi panjang PS itu sama dengan 8. Nah, dari nilai yang diketahui ini, PS sama dengan 8, kita bisa cari panjang dari QS. Kita gunakan rumus Pythagoras lagi. Karena QS itu merupakan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku ini, jadi rumusnya kita pakai rumus penjumlahan. Jadi QS sama dengan akar QP pangkat 2 ditambah PS pangkat 2. Kita masukkan nilainya. QP itu sama dengan 12 dan PS itu sama dengan 8. Kita pangkatkan menghasilkan 144 ditambah 64. Jumlahkan menjadi panjang QS sama dengan akar 208. Jadi jawabannya adalah B. Soal terakhir. Jadi soal 35 ini merupakan soal terakhir dari soal TKD 2019 kode naskah 1911. Bunyinya seperti ini. Pak Bagus menginginkan penambahan luas kolam renang di rumahnya yang berbentuk persegi. Apabila sisinya dinaikkan sebesar 50%, maka luas kolam Pak Bagus adalah titik-titik dari luas semula. Nah, pertama kita gambarkan kolam Pak Bagus yang berbentuk persegi. Untuk mencari luas kolam ini, kita gunakan rumus luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Nah, karena ada kenaikan sisinya sebesar 50%, jadi kita cari perubahan panjang sisinya dulu. Perubahan panjang sisinya menggunakan rumus panjang sisi lama ditambah panjang sisi baru. Nah, panjang sisi lama ini kita ambil 100%. Jadi luas kolam renang yang dulu sebelum ada kenaikan sisi, panjangnya itu 100%. Jadi 100% ditambah 50%. Panjang sisi lamanya itu 100% dan panjang sisi barunya itu 50%. Karena ada kenaikan sebesar 50%. Nah, kita jumlahkan hasilnya 150% atau 1,5. Nah, jadi luas kolam setelah panjang sisinya dinaikkan 50%, kita menggunakan rumus luas sama dengan sisi kali sisi.
kita masukkan nilai 1,5 yang diperoleh tadi ya. Jadi luas sama dengan 1,5 dikali 1,5. Hasilnya 2,25. Jadi luas kolam Pak Bagus yang baru seluas 2,25, atau jika kita persenkan, kita tinggal kali 100 saja ya. 2,25 dikali 100 sama dengan 225%. Jadi jawabannya D, 225%. Nah, itu saja 6 soal yang kita bahas untuk video Lego Matematika kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan akan kita bahas soal-soal prediksi UMPTKIN 2020 yang lain lagi. Sebelum mengakhiri video ini, mari kita subscribe channel Lego Matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.